Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacor mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang domisilinya di dekat Gunung Semeru ya. Mudah-mudahan mereka tidak kurang suatu apapun, tidak terjadi apapun dengan mereka dan keluarga mereka. Saya mendoakan dari sini, walaupun kita berbeda tempat ya kan, kita turut merasakan ketika saudara kita ada terjadi bencana di tempatnya ya kan. Jadi walaupun kita berada di Papua, di Aceh, di Kalimantan, ya daerah Jawa yang tidak terdampak, ya kita harus saling mendoakan jangan sampai terjadi apa-apa dengan rekan-rekan kita yang ada di sana. Nah, seperti biasanya kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Masih lancar kan? Nggak kurang kan? Kalau masih lancar ya berarti kita satu server. Tapi kalau udah kurang-kurang, nah ini yang bahaya nih. Harus segera diisi lagi keuangannya. Harus lebih semangat, lebih giat dalam bekerja. Apapun pekerjaan kalian, kalau kalian tekuni, mudah-mudahan bisa menghasilkan. Ya, tapi jangan lupa ketika kita usaha harus diiringi dengan yang namanya berdoa. Kalau kita usaha saja, mengandalkan kemampuan kita saja, berarti kita adalah orang-orang yang sombong. Padahal dunia ini ada yang mengatur, ya kan? Tidak berjalan dengan sendirinya. Dan kemudian kita diciptakan sebagai makhluk yang terbatas. Jadi segala sesuatu di diri kita itu dibatasi. Kalau kita sudah melihat ke depan, kita nggak bisa melihat ke belakang. Kalau kita sudah melihat ke bawah, kita nggak bisa melihat ke atas. Ya kan? Berarti tandanya kita itu dibatasi. Nggak bisa orang itu melihat ke depan sekaligus melihat ke belakang, kecuali pakai kaca spion. Itu pun ya kalau kita nggak hati-hati bisa nabrak, ya kan? Jadi segala sesuatu dalam kehidupan manusia ini sudah ada kadarnya masing-masing. Nggak bisa kita semau kita. Kalau udah kenyang ya udah, nggak bisa makan lagi, ya kan? Kalau kita paksakan kita bisa muntah. Jadi dunia ini ada yang mengatur, berusaha, sekaligus kita harus berdoa. Oke? Seperti biasanya kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh silakan, yang minum air putih juga bagus, yang minum susu silakan, terserah kalian. Yang penting tidak memabukkan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang sederhana tapi berbobot. Ditanyakan sama teman kita, siapakah ini? Aduh, batuk saya, maaf. Aduh, gatal nih tenggorokannya, kayaknya kurang kopinya nih. Nah, pertanyaan ini datang dari nama akunnya Mas Anoy bin Anoy. Lah, Mas Anoy lagi. Oke, nggak apa-apa. Om, apakah mandi malam secara rutin dalam 1 minggu full bisa membuat kacer jina atau jinlat? Jinlat itu kepanjangan dari jina laler. Jina lalat. Oke. Apakah burung kacer yang dimandikan malam rutin setiap hari dalam seminggu full bisa membuat burung kacer jina lalat? Jina lalat. Kalau burung kacer itu membutuhkannya, maka dia akan jinak. Tapi kalau burung kacer itu tidak membutuhkannya, dia akan makin parah girasnya. Banyak yang seperti itu. Pasti teman-teman di sini sudah sering merasakannya, ya kan? Banyak orang yang mengatakan mandikan saja biar dia adem. Oke, nanti kalau dia udah adem, burung kacer bisa jinak. Tapi ternyata pada kenyataannya tetap saja dia akan giras, bahkan lebih giras dari sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena burung kacer ini tidak membutuhkannya, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tidak sesuai berarti kan berlawanan. Kan seperti itu, ya namanya nggak sesuai, ya berlawanan, ya kan? Kalau kita jalan di jalan raya kemudian kita itu berlawanan, lawan arah, ya itu bahaya, ya kan? Bisa ketabrak kitanya. Kecuali jalannya itu 2 jalur, kiri dan kanan, ya kan, ada sekatnya, ada pembatasnya, itu masuk akal. Tapi kalau cuman sejalur dan jalur itu memang harusnya searah tapi kita melawan arah, ini bahaya sekali. Saya tidak menyarankan kalian seperti itu. Kalau ada polisi kalian bisa kena tilang, ya kan? Itu namanya melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kok sampai ke sana ngomongnya nih? Ya, itulah namanya pemahaman, ya kan? Jadi ketika dipanjangkan, dilebarkan, kalian betul-betul paham sampai ke ubun-ubun itu udah kelar. Jadi di luar kepala udah. Nah, ketika burung kacer kita membutuhkan pemandian,
baik malam, baik siang, ya kan? Kalau itu memang betul-betul dia butuhkan, maka hasilnya akan bagus. Sama seperti pemberian ekstra puding, jangkrik misalnya. Kalau dia membutuhkan jangkrik dan jangkrik yang kita berikan itu jangkrik yang sehat, ya kan? Jangkrik yang punya banyak manfaat. Dalam artian jangkrik ini udah kita olah dulu, ya kan, udah sehat dulu baru kita berikan ke burung kacer kita. Kita pemberiannya jor-joran. Ketika dia membutuhkan itu, maka dia akan bertingkah bagus. Tahu kan bertingkah bagus? Yang biasanya nggak gacor jadi gacor, yang biasanya giras jadi jinak, kan seperti itu, ya kan? Yang nggak dapat birahinya bisa dapat birahinya, dibawa ke tempat latihan, mau narung, mau ngobrol, kan seperti itu. Tapi kalau dia tidak membutuhkannya, walaupun kalian berikan jangkrik itu sekarung, maka tetap aja dia akan rusak, ya kan? Tetap saja dia akan bisu, sebagai burung kacer yang bisu, ya kan? Aneh kan? Ya karena dia tidak membutuhkannya. Banyak burung kacer yang ketika kita berikan mandi, dia itu jinak, birahinya bisa dapat, ya kan? Tetapi banyak juga burung kacer yang kita berikan mandi malah jadi tambah giras. Bahkan ada burung kacer yang kalau kita berikan penjemuran, dia jadinya jinak. Itu banyak. Pasti teman-teman sudah punya pengalaman yang seperti ini. Di antara ribuan subscriber ini pasti punya pengalaman ketika burung kacernya dijemur itu berubah jadi jinak. Yang tadinya giras ya minimal jinak lalat, ya kan? Pasti banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena dia membutuhkan penjemuran. Saya sering membahas burung kacer ini ada yang berasal dari tempat atau wilayah yang suhu udaranya panas. Ada juga burung kacer yang berasal dari tempat atau wilayah yang suhu udaranya itu dingin, ya kan? Kemudian burung kacer adalah hewan yang berdarah panas. Nah, jadi ingat ya di garis bawah ini, burung kacer itu berasal dari tempat yang dingin ada. Daerahnya itu sejuk, dingin, ya kan? Daerah-daerah pegunungan, hutannya lebat, banyak air terjunnya. Kemudian ada juga burung kacer yang berasal dari tempat yang suhu udaranya panas. Nah, kemudian burung kacer adalah hewan yang berdarah panas, yang bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Sama seperti kita, sudah pernah saya jabarkan kan? Ketika burung kacer yang kalian pegang ini, ya kan, berasal dari tempat yang suhu udaranya panas, tapi kalian nggak tahu. Kemudian kalian berikan pemandian terus menerus selama 1 minggu. Apa yang akan terjadi? Tidak sesuai kan dengan kebutuhannya. Itu yang saya katakan tidak sesuai dengan kebutuhannya, karena nggak sama. Dia berasal dari tempat yang panas, kemudian kita mandikan terus, ya kan? Akhirnya dia nggak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Karena apa? Karena dia membutuhkan panas, tapi malah kita berikan pemandian. Dan tubuhnya berusaha untuk menghangatkan tubuhnya terus. Karena dia hewan berdarah panas yang mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Ketika hewan ini mengatur suhu tubuhnya sendiri dan terpaksa terus kalian berikan pemandian yang membuat dia tuh terpaksa bekerja keras untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri, akhirnya dia jadi stres, ya kan? Ditambah lagi dengan burung kacer ini bisa lemah, bisa ngedrop, mentalnya pun ngedrop. Itulah jadinya gelabakan terus menerus, ya kan? Jadinya tambah giras, nggak mau bunyi, nggak dapat birahinya. Kenapa? Karena nggak sesuai. Begitupun dengan sebaliknya, burung kacer yang biasa tinggal atau hidup di tempat yang suhu udaranya itu dingin. Kemudian kalian berikan penjemuran terus menerus, ya kan? Tambah kuat jemurnya. Pertama 30 menit, naik sejam, naik 2 jam, naik 3 jam. Walah, naik terus, bukannya malah turun. Burung kacer ini akan berusaha terus untuk mempertahankan suhu tubuhnya, ya kan? Tapi dicor jemur terus. Akhirnya stres. Yang terjadi burung lemah. Akhirnya dehidrasi, ya kan, kekurangan cairan. Burung kacer ini yang tadinya biasa-biasa, ya kan, biasa-biasa saja, tidak stres, gelabakanlah dia, ya kan, ketakutanlah dia, jiwa fighternya hilang, semangat tempurnya hilang,
birahinya hilang. Pokoknya semua yang harusnya ada pada diri dia itu hilang. Kenapa? Karena perawatan kita tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kalau ditanyakan apakah burung kacer diberikan pemandian malam secara rutin dalam seminggu terus menerus, apakah burung kacer ini bisa jinak? Ya kan, minimal jinak lalat? Tentu jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung kebutuhan burung kacer kalian masing-masing. Nah, sampai sini pasti kalian udah mulai kebayang. Oh, begono toh. Udah sangat jelas saya jabarkan ya kan. Sudah sangat ringan bahasa yang saya keluarkan. Ya kan? Jadi kalau kalian nggak nyambung-nyambung juga berarti waduh, gimana lagi saya harus berkata-kata. Ya kan? Kita seruput dulu kopinya. Mana tadi kopi saya? Loh. Loh, kok nggak di sini lagi? Oh, ternyata di sana jauh. Ya udah. Nah, kalau kalian tanyakan, Om, burung kacer yang biasa tinggal di tempat daerahnya itu suhu udaranya dingin sama daerah suhu udaranya panas, yang mana yang lebih fighter? Ya kan? Banyak biasanya yang bertanya seperti itu. Yang mana yang fighternya tinggi? Sebenarnya sama saja. Di antara burung kacer yang biasa tinggal di tempat yang suhu udara panas, itu ada yang fighternya di atas rata-rata. Banyak sekali yang seperti itu. Kemudian di antara burung kacer yang biasa hidup di tempat yang suhu udaranya dingin, ada yang fighternya di atas rata-rata. Jadi fighter itu bukan tergantung tempat tinggal dia, tidak, ya kan? Itu bawaan dari masing-masing. Gak mungkin kan semua burung kacer itu kelas fighternya itu sama semua, nggak bisa seperti itu. Karena di alam mereka itu ada yang namanya pemimpin, ya kan? Hukum rimba mereka pakai, siapa yang kuat dialah yang mimpin, ya kan? Dialah rajanya. Jadi kalau fighternya sama semua ya berarti ya akan mati semua burung kacer itu berkelahi kan. Kan seperti itu ya kan. Ya kan. Nah jadi di antara mereka itu tentu ada yang fighter sejati, ada yang cuman bawahan saja, ya kan? Ada yang jiwa pemimpin, ada yang jiwa prajurit saja. Cuman dia itu jadi tumbal saja. Kalau ada burung kacer masuk wilayah mereka, ya prajurit suruh maju duluan. Yang raja di atas, berkoar-koar di atas, ya kan? Nanti kalau prajurit udah nggak tahan, udah nggak kelawan, baru raja turun. Itulah mengapa kalau tukang pikat itu paling susah nangkep rajanya. Kalau anak buahnya itu banyak, ya kan? Banyak yang ketangkep, banyak yang kena pikat. Karena apa? Karena mereka itu kurang hati-hati. Ya namanya kelas prajurit ya kan. Kalau kelas raja kan berarti levelnya itu di atas rata-rata, kecerdasannya di atas rata-rata, tingkat fighternya di atas rata-rata, tingkat lagunya itu materinya itu tentu di atas rata-rata. Jadi kalau burung kacer yang daerah dingin, daerah panas, mana yang fighternya lebih bagus, tentu setiap wilayah pasti akan ada raja-rajanya masing-masing, fighter tinggi masing-masing. Oke, silahkan kalian pahami, silahkan kalian cerna, kalian kembangkan. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.